Bu, udah mulai Bu Evi. Bu Evi udah masuk ya. Tutupin deh ini ya, dikit aja. Ini saya posisinya di sini jadi bayang-bayang. Masih bermimpi jadi alumni. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hasan, Pak Kajur. Halo, assalamualaikum Bu Mar'atun Salihah. Alhamdulillah sehat ya. Ibu, iya biasa dipanggil Ibu Mohon Neng. maaf, Bu Neng ya. Oh iya. Mohon maaf saya udah pakai background tadi itu, tapi karena di sini cahayanya, jadi nggak kelihatan, malah jatuhnya bayang-bayang. Gitu. Nggak apa-apa, harus Nggak apa-apa ya, iya. Biar rame gitu warnanya. Nah, saya coba gini lihat tuh, saya pakai background, tapi warnanya jatuhnya itu jadi bayang-bayang. Pak, kita minta waktu 15 menit dulu ya Pak, mungkin ada yang mau sholat dulu gitu. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Iya. Nah, ini kan jadi nggak kelihatan wajah saya nih kalau pakai virtual background. Ini gimana? Ini gimana Ibu? Iya. Nah ininya nanti bisa berubah. Ini? Iya. Di apa? Diklik? Diklik. Nah ini? Iya. Coba itu ada banyak warna Pak. Bisa diklik. Tapi coba aja dulu. Warna-warnanya ini maksudnya. Ini.
langsung diklik udah kan. Coba ini tuh ada bisa ini itu bisa berubah-ubah warna Pak, ada green, ada abu-abu, ada hitam, nah itu tetap aja nggak bisa. Kalau ada cahaya memang tetap ya, nggak bisa kelihatan. Bapak ini speakernya masih terbuka. Apa? Speaker Bapak terbuka. Speaker mana? Jadi Bapak ngobrol kedengaran lain. Oh, mute.
Oh. Beta
siap? Halo, cek sound. Halo, Assalamualaikum Pak Kajur. Oh iya, Bu. Iya. Sudah siap, Bu Maratun, Bu Neng? Belum di tempat sama. Ini kebetulan saya kalau pakai virtual background jadi nggak kelihatan wajahnya. Nggak apa-apa ya. Nggak usah Pak. Nggak usah deh Pak, Bapaknya nggak kelihatan deh. Kan yang Iya, penting Bapaknya nah Pak. itu makanya tadi kan udah disampaikan kalau background nggak bakal kelihatan. Nah, ini untuk Iya, aja sama iya Bu Pak. Neng. Nah, gini aja ya. Nah, oke. Iya, ya. Iya. Ya udah Pak, nggak usah pakai background Pak, biar Ya. kelihatan, biar kenal. Nanti Pak ada. Suara sing kedengeran ya. Pak Hasan dari Bandung, siapa aja Pak? Ya. Ini ada Bu Evi ya. Bu Evi Sofia udah hadir. Assalamualaikum Bu. Nabila. Ya, Ini Waalaikumsalam, Bu Bu Evi ya. Siapa Evi. kenalan ya? Ini ada Bu Dr. Evi, ada Bu Anissa Ilhana, Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Bu Nabila, Bu Nabila. Ini Assalamualaikum Bu. Nah, ini Bu Nabila. Ya, Waalaikumsalam. Ini perempuan semua yang hadir. Iya. Iya. Ini di ekonomi syariah itu kebetulan banyak dosennya dosen dari perempuan gitu, dan dosennya pun dosen home base-nya ya itu memang relatif masih sedikit Bu. Iya. Bu Neng ya. Kaget juga cari-cari nama Bu Neng nggak ada di sini. Yang ada Bu Solihah. Iya, itu Yang ada Bu nah, Muratun iya. Solihah. Iya. Bisa dimulai? Iya. Ya, sebentar ya, Pak. Kalau kita di sini yang hadir ada Pak Darwis, beliau adalah Iya. Kajur Ekonomi Syariah ya Iya, Ambon. salam kenal Kemudian Pak. ada Bu Lia. Assalamualaikum Pak Hasanuddin, Ibu Ya. Evi, Ibu Nabila, Ibu Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya. Ya, baik. Ini aja udah. Atau di sini? Oh Pak, sini Ibu. Baik, kita mulai saja ya, Pak Hasan dan ibu-ibu. Baik, kita mulai saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasan, Pak Kajur Ekonomi Syariah UIN Bandung. Yang saya hormati Ibu Sophia, Ibu Nabila, Ibu Anissa dari UIN Bandung. Yang saya hormati juga Pak Kajur Ekonomi Syariah YN Ambon. Ibu Ria Watu Konsina. Bu Ria di-onin dong kameranya. Yang saya hormati juga ada Pak Farid Naya, ada Pak Afdol. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sini walaupun menggunakan media Zoom. Semoga tidak mengurangi nilai silaturahmi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu Pak Hasan. Di sini telah hadir Kajur Ekonomi Syariah Ambon. Beliau Pak Darwis Amin. Boleh diaktifkan Pak kameranya. Kelihatan nggak sih Pak? Saya kelihatan Pak Darwis sudah kelihatan. Kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak. Ya. Ada kelihatan udah aktif ya. Berarti Udah aktif. Ya. Berarti di saya nggak kelihatan. Ya, terus ada sekretaris jurusan juga, ada Bu Ria Latukonsina. Bu Ria. Ya, Boleh di ini. Itu ada yang pakai komputer saya, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini ada 2 agenda sebenarnya yang mau kita laksanakan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentu saja silaturahmi, karena 2018 Pak Hasan, saya tuh pernah ke Bandung Pak. Saya pernah ke Bandung ketika itu, waktu dulu ke Prodi Ekonomi Syariah. Iya, waktu itu saya belum MKS Pak, iya masih siapa ya dulu Pak ya kajurnya Pak Hasan bukan? Tahun berapa? Ya? Tahun berapa? Tahun 2018, tahun 2018. Oh iya saya, masih saya. Saya 2018 Iya. 2018 ya. Iya. Oh iya, jadi ketika kami di Ambon sini ekonomi syariah dalam rangka mempersiapkan IPPA, saya tuh melihat salah satu MOU kita itu dengan UIN Bandung Pak, gitu. Iya. Jadi ketika saya menghubungi Bapak dan Bapak memahami lah maksud kami gitu dalam rangka mempersiapkan IPPA. Ya, dalam rangka mempersiapkan IPPA ini jadi kami mungkin perlu sharing pengalaman atau dalam banyak hal Pak, mengingatkan UIN Bandung UIN Bandung secara akreditasi institutnya sudah A gitu Pak. Iya. Jadi kami di sini tahun depan insya Allah kita akreditasi untuk ekonomi syariah sudah berakhir dan sekarang dalam rangka mempersiapkan akreditasi baru. Iya. Mungkin nanti lebih jelasnya gimananya akan disampaikan oleh Bapak Kajur Ekonomi Syariah Ambon, Pak Darwis. Mungkin Pak Darwis boleh Pak silakan sebelum sebenarnya ini Pak ya kita santai-santai aja ya Pak Hasan ya. Santai aja. Iya santai-santai aja. Nggak harus resmi. Bener. Kita santai-santai aja, iya. Jadi sharing kayak gitu Pak ya. Iya. Baik, saya beri kesempatan Pak Darwis Pak, silakan Pak. Pada Pak Darwis dipersilahkan.
Baik, terima kasih Bu Neng atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir, Pak yang terhormat Pak Hasanuddin, Ibu Evi, Ibu Anissa, dan dosen-dosen IAIN lainnya. Kami terus terang masih perlu banyak belajar Pak dari Pak, bahwa kemarin dalam rangka persiapan akreditasi, hasilnya dari program studi ekonomi syariah sudah keluar, yaitu IPPA di tahap 1 Pak. Jadi sementara kami akan rapat, memang diagendakan untuk rapat dengan lembaga penjaminan mutu IAIN Ambon, tapi sambil memproses ini, mungkin kami bisa bertanya Pak, kalau bisa bertanya banyak, apa kiat-kiat atau persiapan-persiapan apa, baik dalam IPPA tahap 1 ini ataupun untuk persiapan akreditasi program studi secara keseluruhan. Memang kami sadari bahwa untuk program studi ekonomi syariah ini untuk kriteria 9 ini baru pertama kali ini Pak kami menghadapi ini. Jadi mungkin kami perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian Pak. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Darwis. Ini langsung kembali ke Bu Neng. Ya. Nanti, Langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Oh, langsung Ajut, aja ya. Baik. Iya. Iya, langsung aja kayak langsung aja ya, kita nyantai aja. Iya. Yang membuat Nyantai gemeter aja, itu ya, karena benar. ini kita nyantai aja ya. Yang buat gemeter itu karena background-nya jadi kelihatan resmi. Biar ini. Saya tadi udah nyoba Pak gitu, Darwis Pak. pakai virtual background, cuman kelihatannya karena backgroundnya itu masuk cahaya, jadi nggak begitu kelihatan wajahnya. Oh iya. Mohon maaf jadi nggak pakai virtual background. Tadi saya udah izin sama Bu Neng. Bu Neng, saya harus pakai virtual background nggak? Kalau pakai virtual background saya nggak kelihatan. Ya udah nggak pakai. Kita nyantai aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darwis Amin ya sebagai Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Syariah IAIN Ambon ya. Alhamdulillah senang rasanya saya bisa bersilaturahim ya, bermuajahah via Jumiyah, ini jamaah Jumiyah yang pada siang hari ini. Kalau di Ambon itu udah masuk sore ya. Di Bandung masih jam 2 lebih gitu ya, jam 14.30. Di Ambon bisa jadi jam 4 atau jam 5 ya, jelang jam 5. Ini bahagia rasanya saya bisa bersilaturahim dengan Pak Darwis beserta jajarannya, ada Bu Nahriyah Latukonsina dan Bu Neng sebagai penghubung dari kegiatan ya, mediator. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Tadi sebenarnya kalau kita lihat ini sharing santai aja bahwa Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini relatif baru ya Pak ya. Jadi kita baru berdiri sih di tahun 2016-2017 menerima angkatan itu. Jadi masih baru, yang sebenarnya harusnya banyak belajar dari IAIN Ambon ya, yang sudah berdiri tahun 2013 sebenarnya. Ya Pak ya, sudah 2013 sudah. Iya. Kita baru 2016-2017 beroperasi, itu angkatan yang pertama. Nah, kita memang Prodi Ekonomi Syariah ini saya sekilas flashback ke belakang kesejarahannya ya Pak ya. Prodi Ekonomi
ekonomi syariah ini memang pada awalnya berada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, ya, di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Itu ada beberapa prodi yang asal home base-nya itu dari Fakultas Syariah dan Hukum. Ada prodi Ekonomi Syariah, ada prodi Akuntansi Syariah, dan ada prodi Manajemen dan Keuangan Syariah gitu ya. Nah ini kita awalnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, baru spin-off, melepaskan diri dari induknya, itu tahun kemarin, 2020 ya. Kita spin-off itu dari Syariah dan Hukum ke FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, ini memang saat ini ya udah punya rumah wadah ilmunya ya, prodi Ekonomi Syariah ini, yang sebelumnya berada di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, namun meskipun baru berdiri, kita di tahun 2016-2017, angkatan pertamanya memang yang namanya prodi-prodi ekonomi syariah atau di Fakultas FEBI ini banyak betul peminatnya, Pak. Luar biasa gitu ya. Ini saya pertahankan dulu tuh ketika awal pertama kali buka itu yang daftar itu sudah mencapai ribuan, ada 5.000-an lah lebih ya. Tetapi kita tetap untuk penerimaan mahasiswanya hanya satu kelas gitu. Satu kelas, memang kelasnya kelas gemuk gitu ya, 48 gitu. Ini di angkatan yang pertama gitu. Nah, kemudian kita baru melaksanakan akreditasi pertama kalinya di 2019 akhir, 2019 akhir ya, 2019 akhir itu pun nunggunya agak lama karena memang di Ban PT-nya agak apa ya, memang banyak yang harus dikerjakan oleh Ban PT sehingga proses visitasinya dilakukan tahun 2019. Nah, ketika mengajukan borang akreditasinya, Pak, kita sebenarnya belum punya alumni. Ya, belum punya alumni, tetapi memang masih standar 7. Masih standar 7, tapi pola visitasi akreditasinya itu udah kriteria 9 karena semua dokumentasi itu dalam bentuk soft file gitu ya. Dalam bentuk soft file, kemudian karena masih tinggi masa pandemi, proses visitasi lapangan itu memang tidak ada pakai video ya. Visitasi asesmennya juga secara daring ya. Nah, kalau tidak ada lulusan, kalau tidak ada alumni, itu ada sekitar 46 poin yang hilang. Saya sih memang tidak berharap bahwa prodi ekonomi syariah ini dapat akreditasi realistis saja lah ya. Pertama kali mengajukan ya kita targetannya paling tidak B ya. Mustahil lah kalau A karena ada 46 poin yang kosong. Kita tidak punya alumni, kita tidak punya lulusan ya. Transfer studinya juga nggak bisa dilakukan. Jadi banyak hal lah kalau misalkan yang namanya prodi baru. Nah, tapi alhamdulillah Pak, memang kalau kita komparasikan dengan prodi-prodi yang sebelumnya, itu biasanya kalau prodi yang baru berdiri pas begitu mengikuti akreditasi, itu rata-rata kebanyakan C Pak. Nilainya C gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah kita pertama mengajukan akreditasi di tahun 2019 akhir ya. Itu dapat nilai akreditasinya B. Nah, kita sharing aja kok kenapa dapat nilai B ya. Ini kita memaksimalkan yang kriteria atau standar 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian 5 dan 6. Nah, memang kalau kita lihat dulu tuh saya agak sempat banyak diskusi lah ya, sekaligus debat juga dengan LPM, terutama terkait dengan dosen prodi ya Pak ya.
kan kalau kita lihat dosen prodi ini juga menjadi faktor penilai yang sangat besar untuk akreditasi, Pak. Nah, pada waktu itu saya ketika mengajukan justru tidak menggunakan dosen home base. Ya, kita tidak menggunakan dosen home base, tapi yang kita gunakan DTPT, dosen tetap perguruan tingginya, yang dia mengajar, yang dia mengampu selama paling tidak 3 semester berturut-turut, yang melakukan proses pengajaran, proses pembimbingan, praktikum dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu saya istihad ya, saya masukkan aja dosen-dosen yang memang memiliki core keilmuannya dengan prodi ekonomi syariah relatif max, kemudian dia juga mengajar, membimbing. Nah, itu di borang akreditasinya saya tidak menggunakan dosen home base pada waktu itu. Proposal borang akreditasinya itu saya ajukan sejak 2018, Pak. Udah 2018, 2017, 2018 pada waktu itu. Nah, istihad saya masukkan DTPT. Itu ada sekitar 13 dosen. Padahal hanya satu kelas. Pada waktu itu angkatan yang pertama, angkatan kedua baru ada 2 kelas ya. Angkatan ketiga baru ada 2 kelas. Nah, kita dikunci di 2 kelas maksimal. Nah, dosen DTPT yang kita gunakan termasuk ada 3 profesor pada waktu itu. Saya masukin aja, toh dia ngajar gitu ya di prodi ekonomi syariah. Kemudian toh dia juga melakukan pembimbingan dengan mahasiswa. Jadi pada waktu itu saya agak berbeda pendapat dengan LPM ya, dengan LPM yang pada waktu itu harus dosen home base prodi. Saya tidak, istihad saya menggunakan dosen tetap prodi DTPT, karena di buku akreditasi itu ya, di buku borang kalau nggak salah bab 2 memang sebenarnya yang dimasukkan itu ya dosen tetap perguruan tinggi. Nah, pada waktu itu saya masukkan aja dosen-dosen yang memang yang mengajar, membimbing dan melakukan praktek gitu ya, praktikum-praktikum dengan prodi. Itu ada 3 profesor, ada 4 doktor, profesor ekonomi syariah. Mohon maaf, Pak Hasan, mungkin saya potong sedikit, Pak. Jadi mengingat ya, terima kasih. Mengingat jumlah SDM kita terutama pada tenaga dosen ini, home base kami itu sekitar 7-8 ya, 8 orang begitu. Jadi mungkin kami juga dapat masukan dari LPM bahwa memang sebaiknya bukan dosen home base saja yang dimasukkan dalam dosen ini, tetapi juga bisa dosen lintas prodi begitu ya Pak. Tapi kalau untuk dosen lintas perguruan tinggi begitu bisa ya Pak ya, karena mengingat sejumlah dengan wilayah yang kecil dan perguruan tinggi yang sedikit dengan kompetensinya juga yang kami masih sedikit juga. Jadi apakah bisa juga merekrut lintas perguruan tinggi Pak untuk pada dosen DTPT-nya begitu? Nah, kalau misalkan yang kriteria 9 itu sependek pengetahuan saya ya Pak ya, yang kriteria 9 itu kan istilahnya sekarang bukan standar ya, tapi kriteria 9. Sependek pengetahuan saya memang itu DTPT Pak. DTPT itu dosen tetap perguruan tinggi yang memang mendapatkan SK tetap oleh rektor. Jadi memang dimungkinkan dosen lintas prodi include lintas fakultas Pak. Tapi catatannya ia mengajar dan melakukan pembimbingan. Selama melakukan proses pengajaran dan pembimbingan itu dimungkinkan bisa untuk
dimasukkan. Nah, kalau di luar perguruan tinggi, nah itu sepengetahuan saya masih belum ada fatwanya, kebolehannya itu belum ada gitu di luar perguruan tinggi. Misalkan IAIN Ambon, ada misalkan dosen dari UIN Bandung. Nah, kemudian kan tuh dosen UIN Bandung itu sependek pengetahuan saya memang itu tidak bisa. Akan tetapi yang dengan dosen DTPT ini, dosen yang diberikan tugas oleh rektor sebagai dosen tetap perguruan tinggi setempat, dan itu dimungkinkan bisa lintas prodi, bisa lintas fakultas. Ini kan bisa jadi Pak, kita misalkan juga menemukan beberapa dosen yang sebenarnya core keilmuan prodinya tentang ekonomi syariah, tetapi misalkan penugasannya adanya di fakultas syariah dan hukum misalkan, ya itu sangat dimungkinkan seperti itu. Nah, tetapi selama dosen yang tadi di lintas fakultas itu dia melakukan pengajaran di prodi kita, kemudian melakukan pembimbingan selama 3 semester berturut-turut, yaitu boleh kita masukkan menjadi bagian dari DTPT kita, prodi gitu Pak, untuk kurang akademisinya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari Bu yang lain, Bu Neng. Ya, terus Bapak mau tanya Pak itu untuk sekarang mempertahankan atau kurikulum yang digunakan oleh ekonomi syariah di sana Pak, apakah ketika pengajuan tuh sudah ada perubahan? Ya, terkait dengan kurikulum ini memang hal yang krusial ya, karena ruhnya pendidikan di perguruan tinggi ya akan sangat terpotret pada kurikulumnya ya. Nah, saya sebenarnya Bu, ketika diamanatkan untuk mengelola jurusan di Prodi Ekonomi Syariah 2017, pada waktu itu juga saya melakukan, bahkan karena sebelumnya masuk tim pembentukan prodi baru ini gitu ya Bu ya, udah mulai kita mendesain kurikulum yang ada di Prodi Ekonomi Syariah ini relatif bisa selaras dengan perkembangan ilmu ekonomi syariah ke depan gitu ya. Nah, itu kita ketika melakukan perbaikan atau revisi terhadap kurikulum itu memang ada tahapan-tahapannya, ada mekanismenya. Misalkan ada keterlibatan, adanya keharusan keterlibatan stakeholder gitu ya, para pelaku industri, kemudian keterlibatan user, para pengguna gitu ya, dari luar, praktisi dan lain sebagainya, dan ini merupakan bagian dari instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan revisi kurikulum. Nah, kurikulum di Prodi Ekonomi Syariah ini total keseluruhannya itu ada 148 SKS ya. Ada 148 SKS. Namun ketika kita melakukan kurikulum, perubahan kurikulum, tentunya Bu harus diarahkan pada penentuan, harus disesuaikan dengan visi dan misi, kemudian profiling prodi gitu ya. Itu hal yang penting di Prodi Ekonomi Syariah ini. Untuk profil prodinya itu ada 4. Ada 4. Cek sound, suaranya masih bisa diterima dengan jelas? Halo? Iya. Kedengaran Ya, Pak, kedengaran. Kedengar, Pak. Oke, kedengaran ya. Nah, Ya, di Prodi Ekonomi Syariah ini, tahapan-tahapan sebelum ada revisi kurikulum itu kita tentu harus melihat visi dan misinya, kemudian profilingnya ya. Nah, di Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini ada profilnya itu ada 4 Pak. Kita itu menjadi analis atau ekonom syariah, kemudian praktisi keuangan syariah, praktisi bisnis syariah, dan praktisi industri halal gitu ya. Praktisi industri halal.
Nah, kenapa kita tidak menggunakan manajer, konsultan, itu kan profesi ya. Semuanya juga itu baik komisaris atau direktur atau manajer pada lembaga-lembaga tertentu ya di industri ekonomi keuangan syariah itu ya disebutnya praktisi. Nah, maka yang kita gunakan itu adalah praktisi bisnis syariah, praktisi keuangan syariah, dan praktisi industri halal. Nah, kita memang dari tahun 2016-2017 bahwa desain kurikulum kekhasan dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu concern dalam pengembangan ilmu halal industri, industri produk halal gitu ya. Jadi di tahun 2016-2017 di kita itu ada mata kuliah namanya mata kuliah industri produk halal. Kemudian ada mata kuliah pariwisata halal yang bisa jadi agak susah ditemukan, misalkan di prodi-prodi yang lain mata kuliah ini. Nah, jadi desain kurikulum kita yang menjadi kekhasannya itu di industri produk halal. Dan ini disesuaikan dengan profil tadi Pak yang saya sampaikan, menjadi analis ekonomi syariah gitu ya, praktisi bisnis, praktisi keuangan, dan praktisi industri halal. Nah, seluruh mata kuliah yang disajikan itu ada 148 SKS. Kalau di cluster, kalau diklasifikasikan ya semuanya mengarah kepada profil yang kita tetapkan tadi. Tadi untuk menjadi praktisi industri halal harus ada mata kuliah penopang. Mata kuliah penopangnya apa? Ada mata kuliah industri produk halal, kemudian ada mata kuliah pariwisata halal, dan untuk menjadi praktisi bisnis gitu ya, apa misalkan ada praktikum kewirausahaan gitu ya, kemudian ada ini ekonomi digital, ini kita ada tuh mata kuliah ekonomi digital yang sebenarnya baru happeningnya ya di tahun sekarang beberapa tahun ke belakang, tetapi rancang bangun mata kuliah kita itu memang kita melihat bagaimana tren perkembangan ilmu, kemudian kita serap dan sejauh mana memang referensi-referensi terhadap perkembangan tersebut itu memungkinkan untuk mudah diakses. Nah, kita masukkan itu. Jadi kurikulum kita mengarah ke sana Pak, ke profil yang sudah ditetapkan. Adapun jumlah keseluruhan SKS-nya ada 148 SKS gitu Pak. Sudah berapa kali Pak untuk perubahan kurikulum ini Pak? Nah, kita sebenarnya baru dilakukan 2017 pada awal 2016-2017 desain awal gitu, pada waktu proses desain awal. Jadi yang terpenting ini Bu, terkait dengan perubahan kurikulum ini ya, itu bukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Prinsipnya itu dibolehkan untuk melakukan revisi kurikulum, untuk revisi kurikulum. Cuman yang menjadi penting itu tahapan-tahapan revisi kurikulum itu sendiri yang terkadang itu dilupakan. Orang atau prodi melakukan revisi kurikulum disesuaikan dengan keinginan ketua prodinya misalkan, tidak melibatkan stakeholder. Nah, itu kan tahapan-tahapan penting. Nah, kemudian di samping revisi kurikulum itu sendiri, itu ada yang disebut dengan review kurikulum. Nah, review kurikulum, nah ini penting Pak. Nanti kalau misalkan di di assessment itu pasti ada terkait dengan review kurikulum. Nah, idealnya untuk review kurikulum ini dilakukan oleh lembaga kredibel, syukur-syukur ya memiliki reputasi internasional. Nah, dulu itu kebetulan waktu di Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum itu kebetulan ada review kurikulum internasional dari, kalau nggak salah, dari USAID. Nah, kita itu aja untuk review kurikulum itu ya. Jadi memang revisi kurikulum itu
bisa dilakukan kan harus ada hal yang melatar belakangi kok kenapa revisi kurikulum. Nah, antara lain misalkan revisi kurikulum ini karena ada rekomendasi misalkan dari reviewer kurikulum yang kita sajikan pernah direview. Nah, itu menjadi faktor kenapa revisi kurikulum itu terjadi. Jadi secara prinsip revisi kurikulum itu boleh dilakukan, namun yang terpenting adalah proses tahapan revisi itu sendiri. Kemudian yang kedua, revisi kurikulum itu juga harus ada alasannya. Kok kenapa kurikulum itu direvisi? Nah, yang ketiga, salah satu alasan kok kenapa revisi kurikulum itu bisa jadi misalkan atas masukan dari reviewer. Nah, di Prodi Ekonomi Syariah itu baru dilakukan 2017 ketika saya ini masih memproses transisi ya. Pada waktu itu memang 2016 awal itu masih PJS. Ketua jurusannya merangkap sebagai wakil dekan 1. Nah, pas begitu 2017 semester genap, saya lihat pelajari memang kurikulumnya tidak begitu kompatibel dengan pengembangan ilmu ekonomi syariah ke depan. Seperti misalkan tidak resiliensi terkait dengan pengembangan global halal industri atau digitalisasi ekonomi atau ekonomi digital. Nah, di 2017 ketika saya diberikan amanat untuk mengelola jurusan, sebelumnya saya di jurusan muamalah, Bu. Menangani di jurusan muamalah sebelumnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Alhamdulillah muamalah sudah terakreditasi A, kemudian saya dipindahkan ke prodi yang baru ini ngebangun gitu ya. Jadi selagi dari awal pada waktu itu saya mengutamakan kurikulumnya itu sendiri yang coba dibenahi. Nah, tadi untuk melakukan revisi kurikulum tahapan-tahapan yang memang itu menjadi ketetapan masing-masing fakultas. Saya yakin misalkan harus melibatkan stakeholder, user, pengguna, mahasiswa. Nah, tahapan-tahapan itu kita lakukan. Nah, jadi seperti itu, Bu. Berarti di 2017 itu sudah ada kurikulum yang terkait dengan pariwisata syariah gitu Pak ya? Sudah ada. Iya. Iya. Ya, sampai betul. Ekonomi digital tuh sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada pariwisata halal, industri produk halal itu jadi masalah di kita itu. Kan baru sekarang boomingnya industri produk halal. Iya, isunya kan baru sekarang gitu ya. nih kan. Baru sekarang. Kita udah merancang 5 tahun ke belakang gitu. Jadi tadi arah perubahan kurikulum itu sendiri harus berkelindan dengan profiling yang kita tetapkan. Jadi fokusnya ke sana, Bu. Bu Ria, mau tanya Bu Ria? Halo Bu Ria. Ini nanti di sini ada Bu Dr. Evi, juga ada Bu Anissa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada Bu Nabila. Nanti kalau misalkan berkenan sharing ya, kita kasih waktunya. Iya. Mangga Bu, silakan. Bu Ria ada. Bu Ria mau tanya, silakan Bu Ria. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Neng. Terkait tadi ini Pak Hasan, maaf, yang melibatkan stakeholder. Nah itu unmute, Bu. Unmute, Ri. Halo Pak. Iya udah. Maaf. Ya ini tadi terkait apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai keterlibatan stakeholder. Halo Pak.
Ya, ya. Jelas Bu. Iya, itu ini Pak, apa ada ini nggak Pak? Stakeholdernya apa? Maksudnya berapa persen gitu dari kita mengambil dari dosen luar gitu Pak? Soalnya kan Ya. kita di ekonomi syariah ini memang SDM-nya masih kurang ya dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang kita miliki. Karena jumlah mahasiswanya sekitar 400-an lebih, nah itu dosennya masih 7 orang untuk dosen tetap. Nah itu untuk mengambil stakeholdernya dan menggunakan dosen lain gitu gimana Pak hitungannya? Biar kita bisa dapat nilai A gitu sama seperti Bandung. Ya, betul. Jadi begini Bu, kalaupun misalkan terkait dengan revisi kurikulum, karena untuk revisi kurikulum itu harus ada keterlibatan stakeholder. Nah pada waktu itu stakeholder yang mana gitu ya? Apakah itu praktisi industri, kalau praktisi perbankan syariah atau praktisi keuangan syariah, kita juga libatkan mereka untuk mengetahui positioning kebutuhan industri itu seperti apa. Kita tangkap poin itu dari praktisi. Nah kemudian yang kedua, kita juga stakeholder lainnya kita undang. Taruhlah misalkan kalau di Bandung itu ada MES, saya yakin di Ambon juga ada MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian ada IAEI ya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Nah, ini kan stakeholder yang sebenarnya bisa kita dengar pandangan pendapatnya terkait dengan revisi kurikulum yang akan kita lakukan. Kebetulan saya sih sebelum jadi prodi ekonomi syariah udah sejak 18 tahun ke belakang ikut mendirikan MES Jawa Barat 2003 gitu ya. Kebetulan banyak teman relasi jaringan di komunitas masyarakat ekonomi syariah, ya kita libatkan mereka, kita dengar masukan pandangan-pandangannya, terutama positioning terkait dengan kebutuhan industri. Nah, kampus dalam hal ini sebagai supplier sumber daya manusia ya harus menangkap, harus bisa menyerap apa saja yang menjadi kebutuhan industri itu. Jadi stakeholdernya seperti itu yang kita undang. Memang kalaupun misalkan hanya mengandalkan dosen home base, wah kita repot Bu. Dosen home base kita kan terbatas ya. Dosen home base kita terbatas. Hampir menjadi problem perguruan tinggi ya, PTKIN, apalagi yang swasta lainnya terkait dengan dosen home base ini. Karena begini, kadang-kadang secara kelembagaan mereka kan berpikirnya adanya apa ya, share subsidi buat mahasiswa, karena itu akan berpengaruh pada penganggaran universitas gitu ya. Sementara di sisi lain kita punya keterbatasan sumber daya manusia, sehingga komposisi antara dosen dengan mahasiswa itu jomplang. Itu problemnya di mana-mana seperti itu ya Bu. Jadi hemat saya memang kalaupun misalkan yang harus kita dorong itu LP2M, supaya untuk penerimaan mahasiswa harus memperhatikan keberimbangan antara dosen dengan mahasiswa. Dan kita sering juga ingatkan LP2M, karena kelembagaan kan corong suaranya itu ya di LPM gitu ya. Maksud saya di LPM untuk ke rektor. Jadi kembali lagi tadi terkait dengan stakeholder kita libatkan dalam proses perevisian kurikulum, baik itu backgroundnya itu dari praktisi industri perbankan syariah maupun keuangan syariah, atau beberapa komunitas yang relevan dengan keilmuan prodi kita, yang antara lain ada Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian ada IAEI ya, ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Dua lembaga ini saya pikir kompeten ya untuk melakukan
dilibatkan dalam proses revisi kurikulum. Begitu, Bu. Terima kasih Pak. Bapak, mungkin ada tambahan dari Pak Han selaku pendiri ekonomi syariah, Bapak Han. Bapak Hannya ada nih, Abang Han. Oke. Bapak, ini Pak terkait, saya mau tanya lagi Pak, untuk pencapaian, untuk profil atau tujuan, lulusan Pak, itu mana aja Pak praktikumnya gitu untuk ekonomi syariah Kak? Karena kan tadi pariwisata syariah, terus ada digital industry itu kemana tuh Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Neng. Ini mahasiswa-mahasiswi kita ketika praktikum, ya, praktikum itu ada beberapa klasifikasi ya. Ada praktikum mata kuliah, ada praktik profesi gitu ya, ada PKL, ada praktek-praktek yang diselenggarakan di tingkat fakultas, ada juga praktek yang memang diselenggarakan oleh jurusan secara otonom gitu ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan praktek yang dikelola oleh jurusan di kita itu ada praktek mata kuliah yang memiliki bobot praktikum ya. Antara lain ini yang sedang kita lakukan sekarang itu praktikum kewirausahaan dan bisnis digital ya. Praktikum kewirausahaan dan bisnis digital. Nah, ini praktek mata kuliah yang berbobot praktikum. Nah, praktikum ini tidak berdiri sendiri, tetapi ia terkait dengan mata kuliah lainnya ya. Antara lain terkait dengan mata kuliah ekonomi digital, terkait dengan mata kuliah praktikum kewirausahaan, terkait dengan mata kuliah analisa laporan keuangan, terkait dengan mata kuliah industri produk halal. Nah, jadi si mahasiswa itu memang dibuat kelompok-kelompok dan kita coaching, itu hampir 70% itu praktek, 10% teori, 20%-nya coaching gitu ya. Nah, dibagi kelompok, kemudian goalnya itu harus inovasi produk. Kita kasih stimulan modal kerja gitu ya. Ada bantuan untuk masing-masing kelompok itu, tapi goalnya harus inovasi produk. Apakah produknya itu kuliner atau handicraft. Nah, ini yang kita lakukan. Lama waktunya hampir sama dengan semesteran gitu ya, karena akan terkait dengan mata kuliah lain dan itu menjadi penyumbang penilaian bagi dosen yang mengaku mata kuliah tadi. Jikalau misalkan mahasiswa berhasil dia melakukan inovasi produk sesuai dengan yang kita latih, taruhlah misalkan produknya itu harus marketable gitu ya, bahkan harus terstandar, sertifikasi halal. Nah, itu kita kasih poin, udah nilainya udah masuk ke nilai mata kuliah masing-masing dosen pengampu. Nah, ini mata kuliah yang berbobot praktikum gitu ya. Kemudian yang kedua, tempat praktek itu kan yang di luar. Nah, kita memang untuk ekonomi syariah ini tempat praktikumnya itu ya tadi akan kembali kepada profiling yang kita sudah tetapkan. Itu bisa di lembaga keuangan syariah, bisa di lembaga filantropi ya, atau keuangan publik Islam. Itu genrenya Islamic Finance Institute gitu ya, lembaga keuangan Islam. Kemudian ada juga di lembaga bisnis syariahnya ya, di lembaga-lembaga bisnis syariah. Nah, di Bandung itu khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kan sudah
banyak menyebar beberapa lembaga corporate industri halal bisnis yang notabene itu bisa dijadikan tempat praktikum. Nah, adapun yang tadi Bu Neng sampaikan, kalau untuk pariwisata halal gimana? Nah, kebetulan kita itu sejak tahun 2018 sudah memiliki desa binaan, di mana desa binaan ini nanti Bu Neng bisa searching, itu ada desa ekowisata halal. Desa ekowisata halal. Ini binaan dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sekaligus menjadi tempat praktikum bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa kita tempat praktikumnya tidak hanya di kampus, tapi di luar. Karena kita sudah punya desa binaan, dan desa binaan ini sudah kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dengan Dinas Pariwisata dan Budaya, di Starbud ya, kemudian dengan Bank Indonesia, dengan Dompet Bukalapak. Ini kita proyeksikan bahwa desa ekowisata halal ini bukan hanya sebatas destinasi wisata, tetapi itu menjadi laboratorium inklusif ya, tempat bertumbuhnya ilmu pengetahuan. Jadi ini jadi laboratorium. Teman-teman ITB juga melakukan penelitian di sini. Ya, teman-teman ITB, Unpa juga melakukan di desa ekowisata halal. Karena ini menjadi sesuatu yang baru ya. Kalau Bu Neng punya kesempatan bisa di searching itu, kalau ada desa ekowisata halal pasti yang muncul UIN Sunan Gunung Jati Bandung Prodi Ekonomi Syariahnya. Itu desa binaan kita untuk praktikum pariwisata halal. Gitu Bu Neng. Azan ya Pak di sana Ada Pak. azan ya Pak ya? Oh iya, adzan dulu. Ya betul, adzan dulu. Jadi seperti itu. Oke, Bu Neng bisa lanjut kah? Bisa dilanjutkan ya Bu? Iya. Aduh Pak, mohon maaf nih saya ke disconnect terus. Iya Pak. Oh ya, nggak apa-apa Bu Neng. Halo. Ya.
Bapak mungkin ini sebagai langkah awal ya Pak ya. Barangkali kita ada sharing-sharing juga nanti ke depannya. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan aja ya Pak. Jangan bosan ya Pak. Iya, Pak. Ya, Jangan bosan. insya Allah. Kita bisa. Untuk sesi pertama ini kan dengan dosennya, nanti dengan mahasiswanya. Baik, Pak. Siap. Kan bisa seperti itu. Iya, Pak. Jadi ini kami sudah sedikit terbuka Pak dalam rangka persiapan IPPA ini untuk ekonomi syariah. Semoga kita juga bisa lebih siap Pak, mengingat waktu juga sudah semakin dekat. Tadi pemaparan dari Bapak sungguh sangat bermanfaat. Nanti rata-rata memang kasusnya untuk ekonomi syariah pertama adalah dari SDM Pak, tidak hanya di Bapak, di kami juga hampir rata. Tapi trik-trik tadi yang Bapak lakukan mungkin bisa kita adopsi juga Pak untuk meningkatkan nilai ya Pak ya. Kalau untuk keilmuan yang pas sekali susah ya Pak ya. Apalagi di Ambon ini Pak, yang pas banget ekonomi syariah itu susah. Jadi memang kalau dari UIN Bandung gimana Pak untuk mensiasati mungkin keilmuan-keilmuan yang khusus ekonomi syariah Pak? Apa udah banyak Pak di sana Pak? Terputus. Ya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit ya, Bu Neng. Ya, silakan Pak. Ya, tadi sudah dipaparkan Pak mengenai khususnya juga kurikulum. Terus terang untuk SDM dengan kompetensi ekonomi syariah di IAIN Ambon ini betul-betul terbatas ya Pak. Mungkin kami perlu, artinya apa? Mungkin bisa tahu Pak kira-kira mata kuliah apa saja yang menjadi kompetensi dasar khususnya di UIN Bandung, dan juga rasio untuk mata kuliah syariah dan konvensionalnya itu bagaimana gitu Pak, guna mensiasati SDM kami khususnya dari ekonomi syariah ini yang terbatas. Ini alhamdulillah ya Pak, ini di 2019-2020 ini kan prodi ekonomi syariah itu kan sudah spin off dari Fakultas Syariah menjadi FEBI ya. Dan di FEBI ini ada 4 prodi. Ada prodi manajemen di FEBI UIN Bandung itu ya, ada prodi MKS, ada akuntansi syariah dan ekonomi syariah. Nah, kalau misalkan dari segi SDM, masing-masing dosen itu komplementer antar prodi, bisa cross dosen gitu ya. Enaknya kalau sudah menjadi FEBI itu mandiri ya, seperti itu. Ada limpahan dosen dari prodi yang lain yang kita bisa tarik juga untuk mengajar di prodi kita. Nah, memang yang menjadi harus diperhatikan itu seberapa besar komposisi antara, taruhlah misalkan kan di dalam mata kuliah itu ada mata kuliah penciri universitas gitu ya, ada mata fakultas, dan ada mata kuliah penciri prodi gitu. Nah, kalau untuk mata kuliah universitas itu ya ada sekitar 10 mata kuliah memang gitu ya. Itu memang yang wajib diserap oleh masing-masing prodi. Kemudian ada mata kuliah penciri fakultas ya.
mata kuliahnya antara lain ada mata kuliah yang menjadi penciri fakultas itu mata kuliah kayak pengantar bisnis dan ekonomi. Nah, kayak gitu lah Pak. Mikro makro itu mata kuliah penciri fakultas. Kalau yang universitas ilmu akhlak, ilmu tauhid gitu ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. PPKN atau Pancasila dan kewarganegaraan itu mata kuliah penciri universitas. Nah, sedangkan kita harus buka sebesar-besarnya, seluas-luasnya ya untuk mata kuliah penciri prodi. Ya kalau di presentasikan ada sekitar 73% mata kuliah penciri prodinya. Dan yang menjadi kekhasan, ini yang terpenting yang menjadi kekhasan, bukan kekhasan sini Pak. Karakteristik dari prodi ekonomi syariah ini kita distingsinya di halal industri. Kita agak serius untuk mengelola halal industri ini, ya. Di samping tadi kita buat laboratorium inklusif dalam bentuk desa ekowisata halal yang dikolaborasikan dengan hampir 23 lembaga, BI, Disparbud, Dinas Lingkungan Hidup kita tarik. Nah itu juga diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi itu sebagai praktisi industri halal atau praktisi industri pariwisata halal, halal tourism gitu ya. Nah kemudian kompetensi lainnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini khususnya prodi ekonomi syariah dia harus memiliki kompetensi terkait dengan inovasi produk, produk bisnis yang real yang dibuat langsung oleh teman-teman mahasiswa kita dan kita kasih stimulan. Kemudian bisnis plan antara lain, kemudian kalau akuntansi perbankan maksudnya auditor. Nah ini hal-hal yang memang sudah jamak ya di prodi-prodi dengan genre ekonomi syariah, tetapi kita ngambil juga dari si angle pembedanya antara lain ekonomi digital gitu ya. Mahasiswa ketika dia bisa membuat inovasi produk juga harus terkoneksi secara digital, berarti menyiapkan marketplace-nya. Nah ini memang kompetensi yang memang kita dorong dimiliki oleh setiap mahasiswa di prodi ekonomi syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi memang tadi kalau diklasifikasikan mata kuliah penciri universitas, fakultas, dan prodi. Nah prodinya kita memang banyak, ada hampir sekitar 73%. Halo. Ya, baik. Iya. Halo. Aduh, Pak. Makasih banget nih Pak informasinya. Ya. Nanti mungkin kita bisa masukkan buat persiapan kita juga, karena rencananya kami juga dalam rangka mempersiapkan rekurikulum dengan melihat isu-isu yang tadi Bapak sudah sampaikan, bisa juga masukkan, oh ternyata di sana itu isunya udah untuk ekonomi syariah ke sini gitu Pak ya. Jadi kami bisa ada beberapa mata kuliah yang kami sesuaikan untuk bisa kita sesuaikan untuk mempersiapkan pasar yang seperti Bapak sampaikan tadi gitu. Ternyata ketika menawarkan atau menyediakan keilmuan-keilmuan seperti itu, peminatnya justru atau karakter dari ekonomi syariahnya malah muncul Pak ya, dan peminat semakin banyak untuk ekonomi syariah Pak ya. Mungkin bisa jadi masukan buat kami. Selama sementara ini kan ekonomi syariah kalau kami lihat kan arahnya ke lembaga keuangan kan, kalau hal industri gitu ya kan seperti gitu Pak ya, mungkin walaupun dia lembaga keuangan dia ada hal industri gitu, kayaknya jadi segmentasinya menjadi lebih luas. Iya.
Sudah ya, sudah ya. Iya. Pak Kajur, Pak Hasan, kayaknya sudah azan di sana Pak. Bapak mungkin mau sholat. Mungkin kita silaturahmi ini bisa kita sudahi dulu. Bisa apa? Terima kasih Pak. Ini bisa jadi langkah awal Pak. Dengan ada sharing session lainnya yang tadi kita dengan mahasiswa juga. Kami sangat senang sekali Pak. Apalagi untuk menyambut Merdeka Belajar Pak. Oh iya, ini memang di Bandung sudah diterapkan ya MBKM. Belum, dalam rangka siap-siap. Kampus Merdeka. Oh, iya. Kalau di Bandung udah dari kemarin. Oh, Di Bandung malah sudah. Ya. Oh, kita iya. Sudah MBKM. Iya. Mudah-mudahan baru semester kemarin. Jadi masukkan lagi nih Pak nanti mengenai Merdeka Belajar. Oh iya, MBKM itu. Jadi memang paling untuk kita kan prosesnya masih bertahap ya Pak ya. Kalau lihat pedomannya itu ada sekitar 20 sampai 40 SKS-an mata kuliah yang bisa diserap di MBKM. Tapi kemarin itu kebijakan dari Universitas LPM itu baru hanya ada 3 mata kuliah yang memang diajukan untuk MBKM. MBKM. Oh. Prosesnya bertahap 3 sampai 5 maksimal mata kuliah yang diajukan untuk MBKM. Nah, kemudian MBKM itu kan programnya nggak hanya ini student exchange ya, pertukaran mahasiswa atau lintas studi, lintas prodi, lintas fakultas, lintas perguruan tinggi. Tidak hanya itu saja, ada sekitar 8 program kalau tidak salah. Spirit MBPKM itu yang antara lain membangun desa. Jadi desa binaan itu yang saya alhamdulillah jadi kemana-mana bisa dipakai MBKM gitu ya, bisa dipakai laboratorium gitu. Nah kita dorong ini, saya rintis sejak 3 tahun kebelakang gitu, desa binaan itu. Jadi kita bisa kolaborasi gitu Pak ya? Ya. Insya Allah, amin. Ya, amin. Iya. Aduh. Bapak terima kasih loh Pak, udah. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama Pak Darwis. Terima kasih. Bahagia rasanya ini bisa bersilaturahim ya. Dengan Bu, terima kasih Bu Nabil. Ambon. Anissa. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak atas ilmunya. Mungkin sebelum kita tutup. Mungkin ya Bu Neng ya. Iya. Silakan. Iya. Iya, terima kasih sama-sama. Iya, sebelum kita tutup mungkin kita hamdalah dulu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa kebaikan dan berkah buat kita semua. Amin. Ya? Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin pamit semuanya. Iya. Izin pamit juga Pak. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu, sehat selalu. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu Evi, Bu Anissa, Anissa. Bu Nabil. Sehat selalu, terima kasih. Bu Nabila, terima kasih. Izin keluar Bu ya, Pak, izin keluar. Ya. Ya. Ya, Bu Evi, terima kasih Bu Evi. Bapak Terima langsung kasih Bu Sekretaris. Bapak kurikulum itu revisi kurikulum. Kurikulum kurikulum kayaknya mah hancur ya. Maksudnya dibandingkan dengan itu. Ayo 3 prodi kita rombak kurikulumnya. Bapahan. Itu harus itu. Apaan Bapahan sih ini? ada. Itu pasang Lah, foto kenapa saja. tuh? Oh, Pasang untuk foto nama dengan nama saja itu. Astagfirullahaladzim. Ayo Ustaz kita bikin rekurikulum Ustaz. Ayo mari semangat 3 prodi. Mana ya? Ya Pak. Ketemu kerja ekstra keras nih setelah mendengar Kurikulum paparan sudah.
Tapi sebelum itu, ketemu semangat penelitian dulu, Bu. Siap. Iya. Apa? Bapak lagi semangat ini. Minta izin hari Rabu. Masya Allah. Rabu langsung patut sekali. Pak langsung WhatsApp Pak Wadek 1. Bapak izin untuk semua dosen-dosen ekonomi syariah. Libur kampus, sudah libur kampus.